Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi dzurriyyati ajma'in. Mawsana sallallahu alaihi wa sallam qadar jilani radhiyallahu anhu husna jamil awliyati safir wa husna jamil ma'asir jamil ahdatul ulama wa husna jamil ma'asir sabir awalan wa akhiran wa husna rahman ya Hamid bin Abdullah bin Umar Masran wa husna Abdullah bin Alami bin Muhammad al-Hadas sahib radhi wa husna al-Hamdu fi bin Ali bin Hasim Yahya kan ثم وصلنا إمام العالم العلامة الشمسدين أبي عبد الله محمد بن قاسم الشافعي وخصنا جميع أولياء هذه البلدة وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وأولادنا وذرياتنا وذوي الحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا جماعة مجلس التعليم السعدية بلادونgan بنية الدعاء والقبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Nawaitu ta'alluma li'ala'i kalimatillah. Faslun fi arkanis salati wa taqaddama ma'ana salati lughatan wa syar'an. Fasal ini atau pertemuan kali ini akan membahas seputar rukun-rukunnya salat. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas syarat wajibnya sholat dan syarat sahnya sholat, di mana syarat wajib dan sah itu berada di luarnya pekerjaan sholat. Semakin kita memasuki pekerjaannya sholat, yaitu ada yang namanya rukunnya sholat. Wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. Rukun-rukunnya sholat jumlahnya semuanya ada 18, di mana 18 ini harus terpenuhi semua kalau kita menginginkan sholat kita ini sah. Napuan walulas niku ahaduha an-niyatu. Yang pertama harus niat. Niat ini untuk membedakan kita ini sholat, apa kita ini praktek sholat, apa kita olahraga. Jadi niat ini yang bisa membedakan antar satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain yang mirip. Karena tiang sholat niku mirip kali senam ya saged. Terus ibadah sholat niku selain ibadah mahdong ya, selain ibadah jiwa-jiwa kita, juga ibadah badan atau olahraga. Gerakannya semuanya ada. Rukuk sujud ngadeg malih, rukuk sujud ngadeg malih. Insyaallah tiang le ahli salat insyaallah dipun paringi sehat. Contoh lain wudu. Wudu itu mirip kali tiang raup. Lek wonten tiang raup persis gerakannya sami kali wudu basuhannya. Mantun wajah, tangan, mari wonten rambutnya dibasahi, terus kupingnya dibersihani, terus kaki. Urut persis wudu, tapi orangnya mboten niat wudu, maka tidak bisa dikatakan wudu. Atau ada orang senam persis gerakannya kali sholat, tapi dia mboten niat sholat, maka tidak bisa dikatakan sholat. Dasare nopo? Dasare hadis kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ketika itu Rasulullah setelah melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, beliau ini dawuh, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kita bisa mendapat sesuatu itu tergantung niat kita.
Karena waktu itu ada orang yang hijrahnya itu bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena ada hal-hal yang lain. Buatan lillahi. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah iki karena Allah dan karena Rasulih, memang niatnya berjuang meninggalkan sanak famili, harta benda yang ada di Mekah ditinggalkan semuanya semata-mata karena Allah Ta'ala, maka nanti dia akan mendapatkan keridhaannya Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena ada iming-iming harta benda, aku hijrah kok cek oleh penggawean sing enak di Madinah, wonten sing niate ngoten. Awi muraatin yang kihua, atau karena dia menginginkan wanita, karena wanita tadi itu ikut hijrah maka dia juga ikut hijrah, berarti betul karena Allah Ta'ala. Wonten sahabat sing niate ngoten, terus hijrah itu karena pacare melok hijrah, orang yang dicintainya dia hijrah, akhirnya dia ikut hijrah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia nanti hijrahnya akan mendapatkan sesuai yang diniati, bukan asal keridhaan Allah Ta'ala, tapi asal apa yang dia niati hijrah tadi itu, yaitu mendapatkan wanita tadi. Dan niat itunya oleh dunia. Berdasarkan hadis itu, maka Imam Syafi'i ini memutuskan segala ibadah yang kita lakukan itu yang pertama harus ada niat. Niat itu masuk rukun. Lek tiang sholat mboten niat berarti sholatnya mboten sah karena rukunnya hilang. Ya napa prakteknya niat dalam sholat? Niki singen nanti kalau terangkan, tapi sak mangkin langsung ke kitab ya. Wahya niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, muqtaronan bi fi'lihi. Sengaja pada sesuatu dan bersamaan dengan pekerjaannya. Sengaja untuk melaksanakan sholat bersamaan dengan awal pekerjaan sholat. Di mana sholat itu secara definisi, secara takrifnya atau pengertiannya yaitu setiap pekerjaan yang dimulai dengan takbir. Berarti di takbir itulah niat itu dimulai. Wa mahalluha al-qalbu, dan tepatnya ada di hati. Faman fa in kanat as-salatu fardhon wajaba niyatul fardhah. Kalau dia itu sholat fardu, maka dia wajib menyertakan niat untuk mengerjakan sholat fardu. Wa qasdu fi'liha, dan sengaja pada pekerjaan sholat tadi itu, wa ta'yinuha, dan menentukan nama sholat min subahin au zuhrin masalan, contohnya sholat zuhur atau subuh. Dados ngeten nggih. Langsung praktek mawon nggih. Jenengan lek badhe salat niku jenengan eling-eling aku saiki kate salat apa iki. Lek enggal iki berarti asar nggih. Jenengan fokusaken. Kersane fokus jenengan dipun sunataken melafalkan niat dulu sebelum niat itu dilaksanakan. Kan niat itu ketika takbir. Saat dari takbir jenengan kersane fokus. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i disunataken maos niate usolli fardhu asri le asar enggal niki. Usolli sengaja pada niat sholat, fardhu harus mengatakan sholat itu fardu kalau sholatnya fardu. Karena ada sholat asar yang bukan fardu, napa? Qobliyah asar. Terus jenengan niat sholat fardu asar harus niate fardu asar. Mboten asal kula niat sholat asar. Mboten cekap. Karena itu ada kemiripan dengan sholat qobliyah asar, di mana sholat qobliyah asar itu hukumnya sunnah. Terus nama sholatnya harus disebut. Jangan sampai kita niat tapi ndak ro, aku sholat apa mang niate lali aku. Jadi 3 niat sholatnya, mari ngoten jenis sholat itu fardu. Terus nama sholatnya cuma 3 dok.
Lek didamel bahasa Arab niat iku usolli fardhul asri cekapunan. Mustaqbilal kiblati sunnatukume. Adaan sunnat, lillahi ta'ala sunnat. Tapi menawi jenengan berjamaah diperinci, menawi panjenengan iku niate dados makmum, maka jenengan wajib untuk meniati makmuman biar dianggap sholat berjamaah. Kalau jadi imam berarti niate dados imaman usolli fardhul asri imaman cekapunan. Langsung jenengan takbir di tengah-tengah Allahu Akbar. Allah di ati niku jenengan hadiraken wau sing dilafataken wau, yaitu usolli fardhul asri lek contone asar. Makanya ketika takbir boleh memanjangkan lafaz Allah. Aslinya lafaz Allah itu panjangnya cuma satu alif. Allah kan ngoten tak nggih. Harokat apa? Mendukur gitu. Fathah tapi mendukur kan satu alif niku. Niku boleh dipanjangkan wonten keterangan sampai 9 alif. Di kitab Tarbiyul Qulub niku 9 alif. Wonten sing nisare 9 alif. Saking panjangnya. Karena dibuat untuk menghadirkan apa yang kita niati. Allah usolli fardhu zuhri makmuman akbar ditutup. Lah diperhatikan tiga rukun niki terlampaui dalam satu pekerjaan. Kalau sing nomor kali nggih. Tapi prakteknya mek setunggal niki. Rukunnya salat yang kedua yaitu berdiri. Wajib hukumnya salat fardu itu berdiri bagi yang mampu. Kalau orang itu mampu salat berdiri tapi salatnya duduk, maka salatnya mboten sah. Niku lek salat fardu. Lek salat sunat salatnya sah tapi dipotong 50%. Beda nggih salat fardu kali wajib nggih. Terus takbir juga rukun. Terus satu kali pekerjaan ya, 3 rukun terlampaui yaitu niat, takbir dan berdiri. Walik niat, berdiri, takbir. Tapi bersamaan niku. Lek ningali urutane niat terus berdiri terus takbir. Tapi pekerjaannya bareng. Yaitu ketika takbir itu kan ngadeg nggih. Terus di tengah takbir kita menghadirkan niat. Terus prakteknya ketika kita takbir, tangan kita secara etika ya. Aslinya takbir niku untuk gerakan tangan niku hukumnya sunat. Karena takbir niku termasuk rukun sing bangsa ucapan. Bahasa di kitab niku rukun qauli. Terus satu kali pekerjaan 3 rukun terlampaui nggih. Niku wonten rukun qauli, wonten rukun fi'li. Yang pertama niat, berarti rukun qauli nggih, bahasa hati maksudnya. Yang kedua berdiri, berarti rukun fi'li, pekerjaan. Karena berdiri kan pekerjaan nggih. Terus yang ketiga takbir, rukun qauli. Qauli niku ucapan. Berarti tiang takbir niku harus mengucapkan. Mboten asal mingkem. Lek mingkem ndak bisa keluar suara nggih. Ngeten tok. Kayak orang bisu malah, kecuali orang bisu memang. Kalau normal harus keluar ucapan kata-kata Allahu Akbar. Mboten asal diwaos wonten di manah, wonten di ati mboten asal. Mboten sah salate karena itu rukun sing bangsa qauli, bangsa pekerjaan. Terus rukun wonten kali macam wonten sing rukun fi'li, bangsa pekerjaan, gerakan, wonten rukun qauli, rukun sing bangsa ucapan. Tapi takbir niku selain takbir itu rukun qauli, ucapan, tapi juga disunatkan untuk menggerakkan tangan. Karena hukumnya sunat, maka ketika ada orang sholat tangannya mboten mendukur ngeten, Allahu Akbar mentel tok tangane. Mboten sendakep pisan. Sah salate. Tapi kira sempurna.
pola enten tiyang jelene. Kan ndak wajib banget. Tapi ya timakno wong anu nggih. Aneh wong iki. Takbir tapi tangane meneng tok. Napa malih dados imam. Dados imam mboten usah macem-macem kuatos fitnah. Ya apa imame rek? Maca sami Allahu liman hamidah kan ngoten biasa nggih. Sami Allah ngoten tok. Utawa tebak salam mboten oleh. Assalamualaikum warahmatullah meneng tok. Kan bingung makmume. Lho kok nak noleh sih? Memang noleh itu hukumnya sunat, tapi lek saged imam niku kerjakan walaupun sunat-sunat dikerjakan. Kersane salate sempurna dan berkualitas. Langsung praktek mawon. Keranten Kanjeng Nabi nyontohaken salat niku nggih carane nggih kali praktek. Ya hadis niku perintah salat dasare hadise sallu kama raaitumuni usolli. Salata sira kabeh wong Islam kaya sira ndelok aku salat. Niku Kanjeng Nabi dawuh teng para sahabat, bukan ke kita. Sampeyan dereng lahir nggih kula barang nggih. Makanya sahabat itu adalah orang yang paling berjasa sepanjang masa untuk kita. Karena beliau-beliaulah yang menyaksikan langsung Rasulullah sholat, carane sholat dengan Nabi ya apa, kita tahunya pertama sumbernya adalah dari para sahabat. Makanya sahabat itu derajatnya lebih tinggi dari wali. Wali-wali setelahnya sahabat niku derajatnya sedukuran sahabat. Karena sahabat itu langsung menyaksikan Rasulullah niki mengerjakan syariat atau memerintahkan syariat, turunnya syariat. Lek dipraktekkan kali sunat-sunate sakderenge salat jenengan persiapan. Kersane salat saged khusyuk, dianjurkan membaca napa? Qul a'udzu birabbin nas. Niku lek mboten kesusu. Lek imame wis maca jenengan sik kate maca Anas eman. Karena pahalanya orang yang berjamaah niku lek saged nggih mantun imam takbir langsung jenengan derek takbir. Mboten usah sik aku salah sunat sik eman. Eman ganjarane kataan nututi napa gerakan imam. Dadi buat napa tumpeng oleh upo. Kapan golek upo tapi sing buat tumpeng kan eman aja. Terus lek wonten berjamaah waduh ketinggalan rek langsung munggah nang masjid utawa musala langsung derek jamaah kali imam. Mboten usah ngreken salat sunat. Napa malih kate salat sunat barang tambah telas ngen napa berjamaah. Terus kula niki pingin salat sunat napa niki sampean kerjakan setelah salat. Walaupun salat itu salat subuh kali asar. Qobliyah asar dikerjakan sak mantune salat asar. Mboten napa-napa. Qobliyah subuh dikerjakan setelah subuh. Kita mengejar fadilahnya berjamaah. Mboten napa-napa, tapi lek saged pun damel langganan. Bendino Pak dia qobliyah subuh mari subuh salat langganan tetap. Kira saya nggih. Selama waktunya subuh ada. Selama masih ada. Lek salat berjamaah subuh nggih, akhir punan. Mboten salat sunat jenengan, mboten matu salat. Waktu sebenarnya telat jenengan salat ba'diyah subuh, mboten sapunan. Karena masa aktifnya salat subuh sudah habis. Kalau tidak ada apa-apa jenengan mengerjakan salat sunat ba'diyah subuh, mboten asal. Atau salat sunat setelah subuh mboten asal kalau tidak ada uzur. Mantu salat asar mengerjakan salat sunat mboten asal, salah ndak oleh ganjaran oleh dosa. Tapi sing wau niku jenengan memang ndak nututi pertama, qobliyahnya ndak nututi. Makanya dikerjakan sak mantune salat subuh, tapi niate tetep bu nggih. Pun diniati sholli sunatan ba'diyah subhi. Mboten asal. Tetep niate salat sunat qobliyah subuh. Asar nggih ngoten. Mboten nututi anu napa
sholat sunat qobliyah asar karena sholat jamaah. Mungkin mboten asar jenengan sholat, tapi niatnya tetap namine sholat sunat qobliyah asar. Niku ghairu muakkad 4 rakaat. Lek sadurunge asar. Lek sadurunge subuh muakkad tapi 2 rakaat. Pun persiapan lek waktune longgar nggih salat sunat riyen mari ngoten wiritan kali ngerantos imam. Terus imam pun persiapan jenengan maos anas kersane salate saged khusyuk. Tujuane biar direksa saking godaan setan. Maos kul a'udzu birabbin nas. Pun jenengan niati pun imam takbir jenengan pun persiapan mantun maos atau melafadzkan niat sholat yang mau dikerjakan. Sholat apa contohnya? Maghrib contohnya ya. Usolli fardal maghribi makmuman. Imam takbir jenengan ndak takbir pun. Imam takbir Allahu Akbar langsung jenengan takbir. Kersane nututi doa iftitah. Allahu Akbar wow di tengah-tengah Allahu Akbar jenengan hadirkan niatin jenengan wau nika. Niatin jenengan sing dilafadzkan wau nika nggih. Ditutup kali wa akbar berarti niatnya pun telas saya. Terus langsung jenengan maos doa iftitah kabiro walhamdulillahi katsira. Makanya ketika jadi imam mantun takbir niku mendel riyen. Mendel imam napa tujuane? Imam membaca doa iftitah. Maraten makmum nggih takbir nggih maos iftitah riyen. Mantun niku selesai imamnya langsung maos Al-Fatihah. Makmum niku dianjuraken mirengaken bacaan Fatihah imam. Tapi tetap makmum tetap baca Fatihah. Kapan waktune? Sak mantune imam maos waladhdallin amin. Niku imam dianjurkan untuk mendel riyen. Tujuannya nopo? Ngerantos makmum kersane selesai membaca Fatihah. Nopo kok ngoten? Kersane mangke imam sunat membaca surat Al-Qur'an nggih, makmum saged mirengaken. Colek ngoten sempurna berjamaah. Terus makmume nggih mau imam maos iftitah, makmum nututi. Imam maos Fatihah, makmum mirengaken. Mirengaken ngoten apa? Nggih, mirengaken Fatihah imam. Terus waladhdallin makmum dianjurkan membaca Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin bareng imam. Waladhdallin langsung jenengan pun Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin bareng kali amine imam. Amine imam. Lek jenengan maos amin sareng kali amine imam niku berarti bersamaan kali amine para malaikat. Insyaallah keterami. Karena malaikat mboten gak ada dosa. Terus langsung jenengan maos Fatihah pun. Fatihah, mantun maos Fatihah, imam mau mendel riyen tujuannya biar memberi kesempatan makmum untuk membaca Fatihah. Terus imam mau surat. Jenengan mirengaken mau surat imam. Kersane tambah kata ganjarane. Karena orang yang baca Al-Qur'an dan orang yang mendengarkan niku sami ganjarane. Napa malih maos Al-Qur'ane wonten di dalamnya salat. Sing paling afdol maos Al-Qur'an wonten di lebete salat. Paham ya? Terus wonten pertanyaan, umpami kula niki maos Fatihah bareng kali Fatihah imam dos pundi? Mboten napa-napa. Imam mau Fatihah jenengan mau Fatihah pisan. Biasanya lek salate cepet niki. Contohnya salat tarawih. Ndak usah iftitah biasa nggih. Kesuwen imam mau surat Fatihah jenengan nggih Fatihah pisan. Dadi bareng. Soale mantun Pak, mantun waladhdallin amin. Imame mau surat cek cendeke ndak usah ngekeki kesempatan makmum maos Fatihah marono suratnya cendek.
Moro ina atau nakal kautsar kula lek maca Fatihah mboten nututi. Terus yang nomor kali untuk makmum masbuk. Makmum masbuk niku makmum sing mboten nututi rakaat pertama pada jamaah. Maksudnya rakaat pertama makmum nggih. Lek imam terserah nututi sing rakaat kepinten jenengan. Berjamaah salat Isya upami nggih. Sudah rakaat kedua jenengan dugi. Berarti jenengan termasuk makmum masbuk. Masbuk niku artosipun ketinggalan. Langsung jenengan napa takbir di tengah-tengah takbir nggih kados menika niat salat napa jenengan. Allahu Akbar, terus jenengan maos Fatihah sak cukupe. Pokoke lek ningali imam rukuk jenengan nderek rukuk ndak usah diterusaken. Niku khusus makmum masbuk. Walaupun Fatihah yang mboten tutuk, mboten napa-napa. Lha sewu, walaupun mboten maos Fatihah, mboten napa-napa, pokoke jenengan nggodak rukuke imam. Kae takbir Allahu Akbar, imame Allahu Akbar bisa untuk rukuk. Langsung jenengan derek rukuke imam. Berarti Fatihah jenengan ditanggung imam. Tapi niki khusus untuk rakaat pertama jenengan sing masbuk wau niku tok. Untuk rakaat kedua dan selanjutnya wajib untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Walaupun imamnya rukuk menan. Walaupun sampai tidal, tutukaken pun. Pola tepak imamnya sing batas nggih, sing cepet nggih. Tutukaken bacaan Fatihah kalau itu setelahnya rakaat pertama jenengan. Niku wonten wonten keterangan bab Fatihah mangke. Niki seputar niat nggih. Wathani al-qiyamu ma'al qudrati alaihi. Yang kedua fardunya rukunnya salat yaitu berdiri bagi yang mampu. Fa in ajaza 'anil qiyami qa'ada kaifasa'a. Kalau orang itu ndak kuat berdiri, berdiri kan geblak, sing saged ngukur tiange ki ambek. Kok ada kaifasaah, maka dia sholatnya sambil duduk, terserah posisi duduknya model apa terserah. Nopo duduk sambil duduk kursi, nopo logo ini sor. Tapi lek ken mele waquduhu muftarosan afdalu. Lek jenengan mboten kuat berdiri terus milih duduk yang afdal itu duduk iftiros. Iftiros itu duduk tahiyat awal. Lek tahiyat akhir tawaruk ya. Terus ngeten sila ngeten. Mboten sila ngeten lah. Takbir ngeten, Pak. Rukuk ngeten, sujud rada di menisoraken. Biar ada perbedaan rukuk kali sujud. Niku lek mboten kiat. Lek kiat wajib berdiri karena berdiri itu termasuk rukun. Lek salat sunat mboten napa walaupun kuat berdiri kesel aku. Longgo. Salat sah tapi ganjarane ijal separuh. Separuh eman wana di kodak mawon pun. Wasal itu takbiratul ihrami. Fayu ta'ayyanu 'alal qadiri an nutku biha bi ayyakul Allahu akbar. Maka bagi orang yang mampu untuk membaca takbir untuk mengucapkan lafaz Allahu akbar. Lek mampu, lek betul mampu. Tiang sakit tuh mami kon bersuara mboten kuat ya apa malih. Ya sak mampune pun. Fala yasihu ar-rahmanu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar berarti Allah Maha besar. Allah itu punya nama berapa jumlahnya? Asmaul Husna, pinten? 99. Berarti namanya Allah itu bukan hanya Allah nggih. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Nggih, kata pokok nggih. Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Terus jenengan iki mele di Asmaul Husna. Aku ndak ge Allah Akbar wis. Gawe Ar-Rahman wa Akbar. Kan jadi Allah Ta'ala itu.
Mau takbir Ar-Rahmanu Akbar. Ya napa niku?